Bu, aku Kembara, anakmu yang paling bandel. Gimana kabarmu, Bu? Semoga baik-baik saja. Izinkan kali ini aku menghiburmu dengan cerita perjalananku ya, Bu. Negeri ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Di tengah ajakan kepada generasi muda untuk mengenal negerinya, tapi kenyataannya harga tiket pesawat dalam negeri sedang gila melambung tinggi. Tak heran jika banyak orang lebih memilih bertetirah ke luar negeri ketimbang di dalam negerinya sendiri. Ya karena kenyataannya liburan ke Turki lebih murah ketimbang harus ke Papua. Semoga saja carut-marut dan saling menyalahkan perihal harga tiket pesawat domestik ini segera berakhir, dan anak-anakmu bisa kembali menyapa saudara sebangsa yang jauh di ujung negeri sana. Tapi, kami anak-anakmu selalu mencari cara untuk mengenal negerinya lebih dekat. Mengendarai sepeda motor misalnya. Angkutan yang hampir dipunyai oleh masyarakat kita dari kota hingga pelosok desa. Dan cerita perjalanan kali ini adalah tentang menuju ke Labuan Bajo, sebuah tempat yang rasanya tidak akan pernah selesai aku kisahkan dalam cerita perjalanan. Banyak cerita yang kami rekam, banyak kisah yang kami abadikan. Semoga saja cerita-cerita dari jalanan ini akan menjadi bekal hidup di kemudian hari. Karena saya selalu percaya bahwa jalanan bukan tempat orang buangan, tapi jalanan adalah sekolah yang maha luas yang mengajarkan beragam ilmu kehidupan yang tidak diajarkan di bangku sekolah manapun. Labuan Bajo masih saja memancarkan pesona keindahannya, Bu. Dan Komodo masih menjadi lakon dalam tiap babak yang menceritakan tentang keindahan tempat ini. Ya, semoga saja keduanya tetap lestari, agar anak cucu kita tidak hanya mengenalnya lewat cerita dongeng. Dari perjalanan panjang ini saya juga banyak belajar, Bu, bahwa mencintai negeri ini bisa kita lakukan dari hal-hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Dan saya beruntung, dalam perjalanan kali ini saya berkesempatan ketemu dengan banyak sekali teman baru di atas kapal. Mereka berasal dari banyak tempat di Indonesia ini, dan juga ragam budaya serta suku yang berbeda. Si Jawa terlihat asik berkawan baik dengan si Bugis. Si Kristen senantiasa berbagi cerita dengan si Buddhis. Rasanya saya sangat beruntung bisa mengabaikan seluruh atribut tersebut dan menyatu dalam semangat tenggang rasa di bawah bendera Indonesia. Suhoki pernah berkata bahwa patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrasi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Melihat ini semua saya jadi ingat pesan ibu dulu. Negeri ini diciptakan Tuhan dengan keberagaman. Ketika kamu berada di lingkungan mayoritas, rangkullah sahabatmu agar mereka merasa tenang. Akan selalu ku kenang pesan itu, Bu. Dan rasanya saya harus mengakhiri cerita ini, Bu. Perjalanan masih panjang,
nanti aku ceritakan kembali ketika sudah sampai di rumah. Terima kasih atas keringat dan air mata yang mengucur. Terima kasih atas segala doa yang terpanjatkan. Hingga anakmu ini bisa menghirup segarnya udara kemerdekaan. Terima kasih, Bu. Untukmu, Ibu Pertiwi.